Pagi hari ini pemirsa sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak William Suryawijaya, CEO UGN Sekuritas. Kita akan membahas sejumlah sentimen dan rekomendasinya. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Pak ya? Ya, Oke, Pak William, bagaimana Anda mencermati peluang dari indeks harga saham gabungan pasca long weekend ini? Karena kalau informasi terbaru dari Amerika Serikat, The Fed ini hasil FOMC yang dihadirkan pekan lalu itu masih cenderung berdana hawkish. ya kalau kita melihat perkembangan IHSG sendiri memang masih terlihat terkonsolidasi ya, walaupun memang sempat mengalami penurunan saat di akhir April hingga sekarang udah mulai kembali mengalami kenaikan. Jadi relatively masih safe kalau bisa bicara untuk IHSG yang dimana sedang berusaha untuk bisa kembali meraih titik tertinggi sepanjang masanya untuk IHSG. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, walaupun memang dari sentimen global maupun regional yang terlihat cukup dinamis, itu juga sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap IHSG. Apalagi kita lihat dari sisi dalam negeri sendiri, ya, emiten sepertinya juga memberikan kontribusi kinerja yang cukup bagus. Itu tentunya juga dapat menopang IHSG ditambah dengan rilis data perekonomian. Baik, Anda melihat masih ada peluang untuk sideways ya untuk indeks harga saham gabungan. Ada range nggak kira-kira dari UGN Sekuritas, Pak William? Untuk sementara ini memang terlihat sideways ya, mungkin hingga di akhir bulan ini dengan potensi di awal bulan depan sudah bisa kembali naik untuk IHSG. Jadi kalau range memang masih terlihat support kuatnya ada di 123 dengan potensi upside untuk sementara dari jangka pendek ke menengah itu di kisaran sekitar 7.337. Apa tanggapan Anda dengan Fed Watch Tool dari CMA ini yang memperkirakan bahwa peluang penurunan suku bunga ini optimismenya tuh turun dari awalnya tuh sekitar 70%-an, kemudian turun ke 54%, kemudian turun lagi di bawah 50%, bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di September. Ini optimismenya tuh semakin berkurang begitu. Tanggapan Anda seperti apa dan sejauh mana itu akan mempengaruhi selera risiko berinvestasi di pasar modal khususnya di dalam negeri, Pak William? Sebenarnya kalau kita bicara pengaruh, ya sedikit banyak pasti ada memberikan pengaruh. Namun kalau kita melihat dari kondisi apakah suku bunga akan naik turun, sebenarnya suku bunga itu menjadi salah satu langkah yang bisa dibilang cukup akhir ya, di mana melihat dari kondisi perekonomian satu negara yang kita lihat juga memang kembalinya perekonomian untuk bisa beritik awal sebelum terjadinya pandemi kemarin itu masih berangsur-angsur yang harus dilakukan secara bertahap. Jadi saya lihat kebijakan yang dilakukan sendiri untuk sendiri mungkin masih akan istilahnya menjaga kestabilan perekonomian. Jadi mereka juga mungkin tidak akan tetap dalam menaik turunkan suku bunga. Tentu itu juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian di seluruh dunia. Kalau kita lihat untuk dalam negeri sendiri, sebenarnya saya lebih melihat bahwa kondisi daripada kinerja emiten sendiri masih cukup menjanjikan. Dan kita tahu mobilitas masyarakat juga kembali sudah bisa dibilang walaupun belum balik normal sekali seperti di sebelum pandemi, namun sekarang sudah mulai membaik. Itu juga akan memberikan dampak positif terhadap IHSG. Apalagi kita juga lihat di sisi dari data perekonomian seperti consumer confidence, seperti cadangan devisa kita juga relatif masih cukup stabil dengan pemerintah juga menjaga nilai suku bunga yang bisa menjaga kestabilan ekonomi. Oke, ada nggak sentimen individu emiten yang sedang Anda ikuti dan Anda pantau bahwa menarik untuk diperhatikan dari emiten? Sebenarnya kalau kita melihat kondisi sideways seperti ini, beberapa emiten bisa kita lihat cukup menarik, apalagi terutama kalau kita melihat di jangka pendek ke menengah dari sisi teknikal kita lihat. Kalau kita lihat untuk jangka panjang, beberapa emiten seperti yang memang masih bergerak atau memberikan kinerja yang menarik, itu tentu juga dapat menjadi salah satu pedoman atau salah satu yang
bisa kita dapat jadikan panduan untuk melakukan investasi. Ditambah kita tahu juga kondisi perekonomian yang masih stabil, itu juga memberikan tingkat percaya diri investor untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Oke, jadi Anda melihat ini peluang untuk melakukan investasi medium to long ya? Ya, lebih ke kalau kita bicara dari short ke medium juga masih menarik. Medium to long justru lebih menarik karena jarang sekali terjadi tekanan atau jarang sekali terjadi kondisi seperti kemarin tekanan yang cukup dalam terhadap IHSG itu juga bisa dimanfaatkan oleh. Oke, dan ini juga mungkin terbukti ya dari ada 10 emiten yang ditetapkan berubah ke papan utama begitu dari Baca, BDKR, HATM, IMPC. Nanti akan coba kita ulas berikut juga rekomendasi saham pilihannya pemirsa. Usai jeda tetap bersama kami dalam segmen Market Buzz.